Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tetap semangat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Kesempatan ini kembali kita berjumpa, masih sekitar political marketing atau pemasaran politik. Kesempatan kali ini kita tampilkan satu judul, meraih dukungan suara melalui strategi dasar komunikasi pemasaran politik. Kita ketahui bersama bahwa strategi dasar merupakan satu cara atau seni yang akan kita gunakan dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Tentu saja secara efisien dan efektif. Karena itu memerlukan suatu metode komunikasi yang tepat. Dengan metode yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pesan politik kita, atau untuk menawarkan produk politik kita. Untuk apa? Adalah untuk memperoleh dukungan atau meraih dukungan. Perolehan suara tentu saja sesuai dengan target yang kita rencanakan atau yang kita harapkan. Bahwa strategi dasar merupakan upaya kita bagaimana menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap citra positif dan kualitas produk politik. Kita memberikan kepedulian terhadap isu-isu penting sesuai kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Lantas, kita menggunakan metode komunikasi. Secara garis besar, ada dua. Objective communication atau komunikasi berlangsung secara sadar, dan subjective communication, komunikasi berlangsung di bawah alam sadar. Pada kesempatan ini kita akan fokus pada metode komunikasi yang berlangsung secara sadar. Mudah-mudahan pada sesi berikutnya kita bisa berbicara atau membahas tentang subjective communication atau komunikasi berlangsung di bawah alam sadar. Memang metode komunikasi subjektif ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan pelatihan, karena punya kemampuan untuk mempengaruhi pikiran seseorang atau sekelompok orang kendati pun tidak bertemu dengan jarak jauh. Ini juga butuh pelatihan, tapi tentu dasar-dasar teorinya kita perlu pahami bersama. Pada kesempatan berikut mudah-mudahan kita bisa membahasnya. Nah, dari strategi dasar kita kembali. Dari strategi dasar tadi kita menggunakan metode komunikasi objective communication atau komunikasi berlangsung secara sadar dalam rangka memperoleh dukungan. Dukungan yang kita harapkan itu adalah bagaimana kita memenangkan persaingan pasar politik, sekaligus memperoleh hasil suara sesuai target yang kita rencanakan atau yang kita harapkan. Komunikasi pemasaran produk politik sesungguhnya adalah kita akan menyampaikan pesan-pesan politik, atau kita akan mempromosikan produk politik. Sudah kita ketahui bersama, produk politik itu adalah partai politik, kandidat atau caleg, gagasan atau program. Tentu saja termasuk isu-isu penting yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat. Bagaimana mengkomunikasikan pesan-pesan politik ini kepada masyarakat yang menjadi segmen kita? Tentu saja melalui periklanan politik atau political advertising, juga melalui bauran pemasaran politik, promotion mix of politics, komunikasi pemasaran politik terpadu, integrated marketing communication of politics.
Kita ingin tahu bagaimana bisa terjadinya pemasaran produk politik. Ketika kita memposisikan diri sebagai produsen, maka saat yang sama kita juga adalah sekaligus sebagai produk politik. Apakah kita sebagai partai politik, apakah kita sebagai kandidat atau caleg, atau apakah kita yang memiliki gagasan atau program untuk kita sampaikan kepada segmen kita. Nah, penyampaian pesan dari produk politik ini akan kita sampaikan, akan kita teruskan, istilahnya dengan menyampaikan pesan atau sosialisasi produk atau menawarkan produk atau mempromosikan produk politik. Kepada siapa? Adalah kepada konsumen atau masyarakat konstituen sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dalam menyampaikan pesan atau sosialisasi produk atau menawarkan produk ataupun mempromosikan produk politik kita ini bisa disampaikan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang pasti kita meyakini bahwa pesan itu tersampaikan pada konsumen yang menjadi segmentasi pasar kita. Dan yang paling penting adalah apa yang kita tawarkan, apa yang kita sampaikan itu memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat sasaran kita. Jadi, kedua pihak mempunyai kepentingan. Kita sebagai produsen, kita sebagai produk politik dibutuhkan oleh konsumen, oleh masyarakat konstituen, ya, dan masyarakat konsumen atau masyarakat konstituen juga kita butuhkan untuk memperoleh dukungan dari mereka. Jadi saling memberikan manfaat. Kita perlu mengetahui metode pemasaran atau penyampaian pesan politik. Sudah berulang kali kita menyinggung bahwa produk politik itu adalah partai politik, kandidat atau caleg, gagasan atau program. Kita harapkan produk politik kita ini itu bisa dipilih, bahkan dimiliki. Oleh siapa? Oleh konsumen, oleh masyarakat konstituen. Karena mereka membutuhkan produk yang kebetulan produk itu kita miliki. Jadi saling membutuhkan. Agar supaya terjadi interaksi antara kepentingan produk dengan kepentingan konsumen ini, maka dibutuhkan metode. Kembali lagi tadi, bahwa metode yang kita gunakan adalah objective communication dan subjective communication. Tapi kita tetap berbicara pada objective communication. Nah, apa yang diharapkan oleh masyarakat konstituen adalah dari produk kita, bagaimana mereka bisa memilih dan memiliki sesuai kebutuhan yang mereka harapkan. Sama dengan harapan kita, bagaimana kita bisa dipilih dan dimiliki oleh masyarakat. Demikian pula masyarakat, bagaimana mereka bisa memilih dan memiliki produk yang kita tawarkan. Siapa sesungguhnya konsumen dari produk politik kita? Dia adalah individu anggota masyarakat. Dia adalah kelompok informal masyarakat. Dia adalah kelompok atau organisasi formal masyarakat. Dia adalah komunitas masyarakat tertentu yang kita sasarkan. Mereka semua ini kita yakini telah memiliki kepercayaan dan sikap politik tertentu. Karena itu, sebagai produsen, sebagai pemilik produk politik, kita perlu memanfaatkan unsur-unsur yang ada dalam metode komunikasi. Untuk apa? Dalam rangka menyampaikan pesan politik yang meyakinkan agar konsumen produk politik kita kemudian memutuskan untuk memilih dan memiliki produk politik yang kita tawarkan.
Kita jangan lupa bahwa dalam pemasaran politik ini ada dikenal dengan bauran sosialisasi produk politik dengan memanfaatkan periklanan produk, promosi penjualan, penjualan personal, pemasaran langsung, public relation atau kehumasan, serta event-event lainnya. Ini bentuk-bentuk yang bisa kita gunakan untuk melakukan bauran terhadap sosialisasi produk politik yang kita miliki. Kita perlu ketahui seperti apa proses pemasaran produk politik. Jika dalam bisnis tertentu atau bisnis pada umumnya dimulai dengan bagaimana merancang atau mendesain suatu produk. Jika dalam dunia politik, pemasaran politik, bagaimana kita menyiapkan gagasan atau program sebagai platform partai politik. Bagaimana pengemasan produk, jika di dalam politik, bagaimana kita menampilkan nama dan atribut partai politik. Dalam bisnis, bagaimana kita melakukan distribusi produk, sementara dalam bisnis, dalam politik, bagaimana kita melakukan sosialisasi produk partai politik. Dalam bisnis dikenal dengan harga atau nilai. Dalam politik juga demikian. Harga atau nilai itu adalah biaya, nilai psikologi, serta citra produk politik. Dikenal ada iklan, penjualan langsung, event-event. Dalam politik juga kita mengenal iklan dan public relation, pertemuan tokoh masyarakat dan personal, serta event. Jika dalam bisnis ada area penjualan, maka dalam politik ada sikap, ada perilaku, ada penampilan produk politik. Jika dalam bisnis ada yang disebut dengan pembelian, maka dalam politik kita kenal dengan pemberian dukungan atau keputusan memilih dan memiliki produk politik kita. Jika dalam bisnis ada yang dikenal dengan memberikan layanan terbaik kepada pembeli, maka tentu saja dalam politik juga ada, yaitu tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat agar produk-produk politik kita tidak sempat terlupakan. Pada akhirnya tentu saja kita ingin mengetahui keberhasilan pemasaran produk politik, yaitu partai politik, kandidat atau caleg, gagasan atau program. Yang pertama adalah bagaimana kita meletakkan platform partai politik. Yang kedua adalah bagaimana kita meyakinkan tentang kualitas, sikap perilaku, prestasi, tanggung jawab kandidat atau caleg. Yang ketiga, bagaimana kita menampilkan gagasan-gagasan atau program serta memperlihatkan, meyakinkan masyarakat sejauh mana kepedulian kita terhadap isu-isu penting yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat. Jika ini kita penuhi ketiganya, maka ini sekaligus akan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sasaran atau yang menjadi segmentasi politik kita. Siapa yang kita maksudkan adalah masyarakat menengah bawah, semua berkepentingan. Individu anggota masyarakat juga punya kebutuhan. Masyarakat menengah atas juga punya keinginan dan harapan serta kebutuhan. Komunitas masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dan lain-lainnya. Terima kasih. Perjumpaan kita pada sesi ketiga kesempatan ini atas apresiasi yang diberikan dengan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika berkenan dan menyukainya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam sehat, sukses, dan bahagia selalu. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.